Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi Al-Quran Hadis bab pertama yang berjudul Memahami Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidup umat manusia. Sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia akan membutuhkan pegangan hidup yang akan menuntunnya pada jalan yang lurus. Al-Quran dan hadis akan menjadikan perjalanan hidup manusia terarah, tentunya dengan mengikuti ajaran yang terkandung di dalamnya. Dilanjutkan mengenai pengertian Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama, Al-Quran menurut bahasa ditinjau dari segi bahasa, artinya bacaan atau yang dibaca, yaitu berasal dari kata qoro'a yang ro'u Qur'anan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran ialah firman Allah yang mengandung mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril, yang tertulis dalam mushaf, lembaran-lembaran yang disampaikan kepada kita secara mutawatir, dan membacanya termasuk ibadah. Nah, dari pengertian ini kita dapat mengetahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang isinya mengandung firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, turunnya secara bertahap melalui malaikat Jibril, pembawanya Nabi Muhammad SAW, susunannya dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat Nas, dan membacanya bernilai ibadah. Kemudian yang kedua, pengertian Al-Hadis. Hadis memiliki beberapa arti, yaitu artinya baru, dekat, berita atau perkataan, yang berarti segala berita yang berasal dari Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, dan takrir atau persetujuan Nabi SAW serta penjelasan sifat-sifat Nabi SAW. Adapun istilah hadis menurut para ulama mempunyai pengertian sebagai berikut. Yang pertama, segala perkataan, perbuatan, dan hal ihwal Nabi Muhammad SAW, yang kemudian segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau persetujuan takrir Nabi Muhammad SAW, yang selanjutnya segala berita yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau persetujuan takrir maupun penjelasan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang dituturkan oleh para sahabatnya. Berdasar pengertian di atas, hadis dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, hadis qauli, yaitu hadis yang didasarkan atas segala ucapan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hadis fi'liyah, yaitu hadis yang didasarkan atas segenap perilaku dan perbuatan Nabi Muhammad SAW, seperti contohnya cara Nabi haji, sholat, dan lain-lain. Dan yang ketiga, hadis takririyah, hadis yang disandarkan atas persetujuan Nabi Muhammad SAW, seperti contohnya Nabi membiarkan jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Dari pengertian di atas bahwa kedudukan hadis yaitu menempati kedudukan kedua setelah Al-Quran dalam sumber hukum Islam. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian dari Al-Quran dan pengertian dari Al-Hadis, yang kedua kemudian kita mengetahui fungsi Al-Quran dan fungsi Al-Hadis. Yang pertama, fungsi Al-Quran. Allah menjelaskan beberapa fungsi Al-Quran sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Ibrahim ayat 14 ayat 1. Nanti bisa kalian baca di dalam LKS halaman 7. Yang dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Al-Quran memiliki fungsi antara lain. Yang pertama, sebagai petunjuk hidup manusia atau al-huda,
yang kedua sebagai penjelas dari petunjuk tersebut, dan yang ketiga sebagai pembeda antara yang benar, hak, dan yang salah, batil. Setelah kita tahu fungsi Al-Quran, yang kedua ada fungsi Al-Hadis. Sumber hukum bagi umat Islam yang kedua adalah hadis, yang merupakan penjabaran dari Al-Quran. Al-Hadis memiliki fungsi-fungsi, diantaranya menguatkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Contohnya adalah pentingnya menjauhi perkataan dusta. Yang kedua, merinci ayat Al-Quran yang mujmal atau umum. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan bangkai, darah, dan daging babi. Dan yang ketiga, menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati di dalam Al-Quran yang sifatnya global, atau ada beberapa hukum yang tidak ditetapkan, misalnya tentang larangan makan binatang buas. Dan penjelasan yang terakhir yaitu cara-cara memfungsikan Al-Quran dan Al-Hadis dalam kehidupan. Yang pertama, menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. Yang kemudian menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Yang selanjutnya, menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu saling tolong-menolong dalam kehidupan, berbuat baik kepada sesama, mau memberi dan menerima nasihat. Yang kemudian menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir, menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai hakim dalam menyelesaikan masalah. Dari mulai penjelasan mengenai pengertian, fungsi, dan cara memfungsikan Al-Quran dan Al-Hadis, dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran dan Hadis adalah merupakan rujukan bagi umat Islam dalam menentukan suatu hukum, sehingga bagi umat Islam harus selalu menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman. Terima kasih, itulah penjelasan sedikit mengenai Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup umat manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.